Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian, apa kabar? Mari kita bertumbuh bersama dengan segmen meningkatkan kualitas diri. Banyak orang berusaha meningkatkan kemampuan investasi dalam bidang saham, properti, reksadana, ataupun logam mulia, dan lain-lain juga. Tapi tak sedikit juga yang lupa untuk berinvestasi pada diri sendiri. Seperti yang dibilang oleh Warren Buffett, seorang pakar investasi saham, bahwa investasi terbaik itu bisa dilakukan pada diri sendiri. Meningkatkan kualitas diri dengan rajin membaca buku, jurnal, tontonan yang edukatif, dan mengikuti pelatihan merupakan sumber dari kesuksesan masa depan kita. Semakin Anda banyak berinvestasi pada diri Anda, maka diri Anda akan semakin berkualitas dan juga akan berguna untuk memperbaiki hidup Anda ke depannya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang berinvestasi pada diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri atau self-knowledge adalah tentang memahami dan mengenal diri sendiri, di mana kamu mampu mengetahui hal-hal tentang dirimu sendiri, seperti kelebihan dan kelemahan diri, ketertarikan, dan lain-lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh Buya Hamka, bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal orang lain. Untuk menjalani hidup agar lebih terarah, maka diperlukan visi dan misi hidup, yang berarti suatu pandangan mengenai tujuan untuk masa depan mendatang, yang di dalamnya mencakup impian, harapan, ataupun cita-cita. Hal ini berarti visi dan misi sebagai langkah awal untuk menentukan mau dibawa kemana arah hidup kita. Adanya visi dan misi juga dipandang sebagai suatu jembatan agar goals tujuan dalam hidup ini lebih jelas dan terarah. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam menjalani hidup ini tidak selalu berjalan mulus, maka diperlukan mental yang kuat dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Mental ini bisa dilatih dengan cara-cara melatih mental, banyak caranya di Google. Ketika kita telah memahami apa arti diri sendiri, maka kita akan menemukan beberapa potensi dalam diri. Dengan begitu, kita akan lebih mudah dalam meraih kesuksesan dalam hidup ataupun meraih target-target yang ingin kita capai, baik itu dari segi karir maupun target kehidupan. Dengan lebih mengenal diri dan potensi yang kita miliki, itu juga bisa menjadi titik awal menuju kebahagiaan hidup. Karena dengan begitu kita menjadi memahami apa yang harus kita lakukan dan tujuan hidup yang kita miliki, seperti halnya dibahas dalam buku Seni Mengenal Diri Sendiri. Kita telah banyak mendengar ya orang yang sukses di investasi saham, properti, dan banyak juga yang sukses dalam berbagai pekerjaan lainnya. Misalnya Warren Buffett, beliau merupakan salah satu investor saham terbaik di zaman ini. Untuk memiliki kualitas diri seperti Warren Buffett dan orang-orang sukses di dunia lainnya, kita perlu berinvestasi pada diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana agar kita bisa meningkatkan kualitas diri dengan berinvestasi pada diri sendiri? Mari kita bahas lebih lanjut, dan ini pasti sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rutin berinvestasi pada diri sendiri, Anda akan lebih dekat kepada kesuksesan pribadi, dan kemungkinan pendapatan Anda juga akan semakin meningkat. Karena apa? Karena semakin Anda berkualitas, dunia kerja atau pendidikan akan sangat membutuhkan Anda. Untuk meningkatkan kualitas diri dengan berinvestasi pada pengetahuan untuk diri sendiri bisa dimulai dengan hal-hal berikut ini. Pertama, investasi pada pertumbuhan pengetahuan. Sepanjang perjalanan kehidupan, Anda pasti akan bertemu dengan orang yang memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang tertentu. Misal ada yang jago sepak bola, bela diri, jago bercerita, jago dalam pelajaran-pelajaran tertentu, dan lain-lain. Anda pasti melihat potensi yang luar biasa pada diri mereka itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Anda bertemu orang itu lagi setelah 10-15 tahun ke depan, maka sering terjadi potensi orang itu tidak bersinar besar seperti yang Anda bayangkan.
Hal ini terjadi karena orang itu tidak bisa memaksimalkan bakat alaminya dan tidak mengenali pribadinya dengan baik. Hampir tiap orang ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hampir tiap orang ingin bertumbuh menjadi pribadi yang mereka inginkan. Lantas bagaimana cara agar bisa bertumbuh demikian? Hampir tiap orang ingin bertumbuh menjadi pribadi yang mereka inginkan. Lantas bagaimana cara agar bisa bertumbuh demikian? Pertumbuhan diri sendiri tidak terjadi secara otomatis. Kita harus mengusahakannya dan berjuang untuk itu. Mengutip dari bukunya John C. Maxwell, Today Matters, untuk bisa bertumbuh maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengenali potensi diri. Kelemahan terbesar seseorang adalah tidak menyadari potensinya. Untuk mengulik potensi terbesar Anda yang masih menunggu untuk Anda temukan dan kembangkan dengan mencoba berbagai banyak kegiatan. Dengan memiliki pengalaman akan kegiatan tertentu, maka Anda akan merasakan mana yang Anda suka dan tidak suka, mana yang cocok dan tidak cocok untuk Anda kembangkan ke depannya. Gunakan media internet untuk mengetahui segala potensi yang bisa Anda kembangkan, dan ketika sudah menemukan potensi itu, fokuslah dan kembangkanlah dengan baik. Kemudian tentukan target pertumbuhan. Buatlah rencana pertumbuhan pribadi Anda. Contohnya, saya mendengar rekaman analisis penjelasan saham. Contohnya, saya mendengar rekaman penjelasan analisis saham yang unggul setiap minggunya. Saya membaca satu buku setiap bulan, atau saya menjadwalkan setiap bulan mengikuti pelatihan tertentu. Dengan menerapkan ini, pelan-pelan kualitas diri Anda akan bertumbuh dan kualitas Anda akan semakin hebat. Kemudian, belajar menikmati proses. Menurut John C. Maxwell, jika Anda menapaki tujuan yang tampak menarik tetapi Anda tidak menikmatinya, berjalan menuju ke sana lebih baik Anda memeriksa kembali prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda sudah menentukan dengan benar pertumbuhan yang berlangsung dalam jangka panjang itu. Pertumbuhan berlangsung dalam jangka panjang, maka dari itu Anda harus bisa menikmati setiap proses yang berlangsung. Kedua, investasi pada diri sendiri pada aspek kesehatan. Akhir-akhir ini banyak timbul berbagai jenis penyakit baru yang menyerang manusia, dan yang paling menghebohkan adalah virus COVID-19. Untuk itu, demi memiliki tubuh sehat saat ini hingga usia senja nanti, maka diperlukan investasi kesehatan pribadi. Untuk melakukannya cukup mudah, tapi membutuhkannya dan komitmen yang besar. Orang dewasa antara 18 sampai 64 tahun setidaknya membutuhkan aktivitas fisik selama 150 menit setiap minggunya. Tidak hanya menjaga kesehatan fisik, olahraga rutin juga membantu Anda menjaga kesehatan mental dengan cara mengurangi stres. Ketika olahraga, tentu Anda akan bisa lebih bahagia dan mengurangi stres karena ada hormon tertentu yang bisa membuat Anda bahagia. Kemudian menjaga pola tidur. Tidur yang baik adalah antara 7-9 jam sehari. Pasalnya, ketika beristirahat, tubuh Anda akan membersihkan racun dan mengembalikan energi Anda. Dengan begitu, sistem kekebalan tubuh Anda akan terjaga. Kurang tidur juga bisa menimbulkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, jantung, obesitas, hingga depresi. Kemudian, mengelola stres. Bagaimana mengelola stres? Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol sebagai penyedia energi. Namun jika kortisol dilepaskan secara terus-menerus, kinerja tubuh justru bisa menurun sehingga Anda akan rentan terserang penyakit. Terdapat berbagai cara yang bisa Anda gunakan untuk mengelola stres. Misalnya, melakukan hobi yang Anda cintai, meditasi, menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat, jalan-jalan melihat pemandangan yang hijau seperti contoh dari Rasulullah. Kemudian investasi pada pribadi, investasi keuangan. Agar hidup Anda aman secara finansial, maka Anda harus mulai berinvestasi pada pengetahuan tentang investasi keuangan untuk meningkatkan kecerdasan keuangan Anda. Banyak ahli dalam investasi keuangan
mulailah belajar dari Robert T. Kiyosaki. Beliau merupakan pengajar yang mudah untuk memahami tentang kecerdasan keuangan. Bila ingin membaca buku dari Robert T. Kiyosaki, ada banyak bukunya di ePusnas. Bisa Anda download secara gratis, tinggal menginstal aplikasinya di App Store atau di Play Store. Untuk menerapkan disiplin keuangan, mulailah pahami bagaimana mengatur keuangan harian dan catatlah segala pengeluaran Anda setiap bulan untuk menentukan apa pengeluaran yang baik dan pengeluaran yang buruk, dan hindarilah pengeluaran buruk setiap bulannya. Dan kemudian hindarilah hutang, karena ini akan menyebabkan berbagai masalah dalam hidup. Dan tentu ya, dalam ajaran Robert Kiyosaki itu bisa menggunakan utang yang baik. Namun bila kecerdasan keuangan Anda masih belum tinggi, maka hindarilah hutang itu. Terima kasih. Terima kasih Anda telah mendengarkan sampai detik terakhir ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa sukses dan bahagia selalu di dunia dan akhirat kelak. Investasi pada diri sendiri merupakan hal yang sangat penting. Mulailah sisihkan waktu 1 jam per hari untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Bila scroll TikTok atau Instagram lebih dari 3 jam mampu, maka tentu ada waktu 1 jam untuk meningkatkan kualitas diri Anda demi kesuksesan dan kualitas hidup Anda yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.